Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu wa nafa'a bihi wa bi ulum fid darin amin radhiyallahu anhu wa ankum. Qala al-faqih radhiyallahu ta'ala anhu, i'lam annal kibra min akhlaqil kuffari wal faraghinati. Ketahuilah hai umat Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya sifat, tabiat, watak, karakter yang namanya sombong itu adalah perangainya orang-orang kada beriman. Karena kada beriman, hitungannya yaitu dari dia lahiriah yang dia punya. Hitungannya dia melihat capaian keberhasilan yang dia capai, tidak melihat itu anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Nah, itu adalah tabiat karakternya orang kada beriman. Wal faraghinah, yaitu para penguasa-penguasa yang kemudian kada beriman seperti Fir'aun. Nah, paham? Ini para penguasa-penguasa yang absolut atau absolut, yang mutlak, kuasa yang kemudian bahasa kita yaitu raja-raja yang benar-benar yang lalim lah, seperti itu. Nah, itu tabiat mereka, kesombongan itu, merasa dia pembesar, penguasa. Sampai-sampai apa? Fir'aun keblinger, inya menyambat dirinya Tuhan, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang maha tinggi. Nah, di antaranya Fir'aun sampai mengatakan seperti itu apa? Disebutkan yaitu karena salah satunya inya ngerasa beda dengan manusia, inya itu kada pernah sakit, Pak, kada pernah garing. Nah, kan beda. Nah, keblinger inyanya. Nah, larut inya, dilajur Allah Ta'ala sampai mengaku nih daripada sombongnya Tuhan. Nah, alhamdulillah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, kebalikannya watawadu'u, sementara orang punya sifat tawadu, rendah hati, min akhlaqil anbiya wassalihin, adalah akhlaknya, perangainya, tabiatnya daripada para nabi dan orang-orang soleh. Paham? Nah, Bu, Pak, la ilaha illallah. Kita ada yang di mana ini? Jadi perlu kita ketahui. Kita mengikuti perangainya, tabiatnya para nabi dan rasul, atau kemudian orang-orang yang tidak beriman, atau penguasa-penguasa kemudian yang rakus, yang monarki, yang mutlak, yang kemudian karena kekuasaannya dia ngerasa raja di raja, seperti Fir'aun sampai mengaku Tuhannya. Nah, ini Bu, paham. Nah, di sini Allah Ta'ala memberikan satu persatu. Nah, sifat-sifat daripada orang kada beriman, ya, dengan kesombongannya. Ya, yang pertama di antaranya surat As-Saffat ayat 35. Ya, Allah Ta'ala berfirman, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka-mereka ini, orang yang tidak beriman, ketika diingatkan yang patut dimuliakan, dipuji itu Tuhan Allah Ta'ala, tiada Tuhan baginya selain daripada Sidin. Langsung Sidin kata, adakah Tuhan? Apa itu? Nah, jadi tambah sombong, tambah larut. Nah, ini tidak pernah lagi apa-apaan ini. Nah, itu satu. Yang kedua lagi, ya, tentang penguasa-penguasa. Ya, waqala fir Allah Subhanahu wa taala, waqala wa qaruna wa fir'auna wa hamana laqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin. Seperti Qarun larut dengan kemudian kekayaannya, wa Fir'aun dengan kekuasaannya, wa Haman, ini anak buahnya Fir'aun, itu bahasa kita pemimpin pasukannya. Ya. Laqad ja'ahum Musa bil bayyinat, telah datang Nabi Musa alaihissalam dengan kemudian dalil-dalilnya, bukti-buktinya bahwa di sini adalah utusan Allah. Allah mengajak mereka supaya paham, supaya dapat hidayah, supaya selamat. Jangan dengan kesombongannya, jangan kemudian kekayaannya larut sampai lupa bahwa itu di dunia ini adalah untuk kemudian kita
melakukan kebajikan untuk ladang akhirat kita. Allah, manusia bakal mati. Maliki yaumiddin, nanti ada hari pembalasan. Nah, ketika diingatkan itu tuh, fastagbaru, bukan jadi sadar, sombong. Ya, fil ardi, di bumi, wa ma kanu sabiqin jalla ta'ala. Nah, orang-orang model seperti itu tidak akan pernah lepas daripada kemudian perhitunganku, ancamanku di yaumul qiyamah nanti. Nah, tidak akan lepas. Abu, Pak, la ilaha illallah. Nah, kan hancur itu nanti. Nah, buktinya di dunia ditunjukkan Allah Ta'ala sebelum di akhirat. Si Qarun ditenggelamkan di bumi, Fir'aun di lautan. Makanya disebut harta karun dari Qarun. Tenggelamkan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Abu, Pak. Nah. Terus apa lagi? Ya. Yang ketiga, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang sombong model seperti itu, Jalla Ta'ala, terus kemudian tidak mau kemudian menyembah aku, tidak mau mengingat aku, tidak mau munajat minta lawan aku. Apa Jalla Ta'ala? Sayadkhuluna jahannam. Mereka ini semuanya akan masuk neraka jahanam. Gimana masuk jahanamnya? Dakhirin, penuh dengan kehinaan. Nah, dihina anak-anak di yaumul qiyamah. Yang dulu asalnya dia bermegah-megah, berfoya-foya, nah, bermewah-mewah, dengan apa yang dia punyai, kayak dibalik, dihinakan di hadapan para makhluknya di yaumul qiyamah, di hari pembalasan, dipermalukan, nah, dihinakan. Langsung Allah Ta'ala mengatakan lagi dalam Al-Quran, udkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha fabi'sa maswal mutakabbirin. Silakan kalian masuk semuanya dalam neraka jahanam, pintu-pintu neraka jahanam, pintu neraka semuanya, khalidina fiha. Gimana keadaannya? Selamanya abadi di dalamnya. Jadi tidak keluar lagi. Selamanya di situ. Ya. Fabi'sa maswal mutakabbirin. Seburuk-buruk tempat buat orang sombong, cocoknya di neraka jahanam. Nah, ini la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kenapa sombong sangat dibenci oleh Allah Ta'ala? Karena orang sombong kan berarti biasanya ngerasa dirinya memiliki sesuatu kan. Sombong jadi dia, ngerasa sugih. Ya, orang sombong biasanya karena kekuasaan. Kan dua kan biasanya. Kalau ada kekuasaan, kekayaan. Kan dua itu, Pak, Bu. Kenapa dibenci? Karena sejatinya yang kaya itu Allah. Ya? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bagi Allah Ta'ala, milik Allah Ta'ala, di langit di bumi dan seisinya. Allah, kok mau sombong? Ini kan bagian dari ciptaan Allah. Loh, ini loh yang kada suka Allah Ta'ala. Nah, karena apa? Sejatinya yang maha kaya itu Allah. Hidup itu anugerah. Tahu ya anugerah? Pemberian, julungan dari Allah. Dijulungi itu artinya apa? Diberi amanat, dititipi. Nah, orang dititipi disalahgunakan, marah apa kada pian? Marah apa kada? Misalnya pian disuruh menempati, misalnya ada inventaris ke apa? Tempati inilah mobil ini dan itu. Maaf misalnya ya, tempat itu misalnya dia seorang guru. Nah, dikasih tempat ya ngajar di suatu tempat. Nah, ada rumahnya. Ada apa lagi? Mobilnya misalnya gitu, lengkap. Paham lah? Nah, akses kemudian untuk siapa? Sekolah anaknya ada semuanya. Sampai rumah sakitnya sudah ada semuanya. Paham, Bu, Pak? Nah, ada semua. Nah, limbah itu, nah, itu semuanya yang geseannya semuanya untuk kemaslahatan, ya, inya di situ untuk mengabdi sebagai kemudian pengajar. Kada taunya dipakai misalnya untuk pesta sabu misalnya. Pesta miras. Alah, limbah itu bawa ladies. Marah apa kada? Misalnya berisi. Berisi tadi yang memberi tadi menjual. Marah apa kada? Marah apa kada? Nah, ini menyalahgunakan ini.
Duitnya kemudian aksesnya mobil tadi buat kemudian jalan-jalan yang kada karuan. Marah apa kada? Wow lah itu. Jelas lah. Jelas lah. Nah itu makanya buat sombong-sombongan lagi, pamer lagi. Kayaknya ampuninya lagi. Hehehe. Ngaku ini rumah aku ini. No. Sekolah anak aku lagi. Sekolah ini. Pengajar dia. Nah, itu Pak. Bisa lah dipahami. Nah itu perumpamaannya misalnya. Makanya Allah Ta'ala sarik. No. Nah, yang kedua lagi. Nah, ada biasa manusia apa? Sombong dengan kekuasaan. No. Siapa manusia ini? Asalnya kada ada. Bujur apa kada? Bayi lemah. Ada orang bayi langsung kuat. Owe. Hendak makan aja owe. Hendak minum owe. Hendak kami owe. BAB owe semuanya. Nah paling usia produktifnya mulai balik. Sampai umur berapa kira-kira? Mantap, sampai umur berapa? Nah, sampai maksudnya sehat-sehatnya dong. Mulai balik sampai 40-an lah. Nah, setelah itu kan melemah lagi. Yaudah apa gak? Kenapa? Itu kan orang yang kemudian berkehendak dan berkuasa. Ujungnya tua, rentah, sakit-sakitan. Ujungnya lagi apa? Mati. Loh. Paham lah. Jadi yang berhak kuasa itu Allah. Karena Allah Ta'ala gak berubah kekuatannya, tidak berubah kehendaknya, dan sungguhnya tidak habis-habis. Karena semuanya adalah ciptaannya. Paham lah bu? Paham lah. Itu Allah Ta'ala sarik, kada sadar diri. Hidup anugerah, aku yang memberi. Kok kayak itu ikam? Paham lah? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Makanya Allah Ta'ala pernah berfirman dalam hadis qudsi, Al-adhamatu izari. Yang ngarannya keperkasaan, keagungan itu ibarat izari, pakaian bawa aku. Wal kibriya'u, sementara kesombongan, kesugihan, ya, kebesaran, nah itu ibarat pakaianku. Faman naza'ani fi wahidin minhuma, siapa saja yang mau mencabut itu, mau mengambil itu, ya, itu kekuasaan, ya, yang berkuasa. Timba itu apa lagi? Mau mengambil kemudian gaya-gaya sombong-sombongan, tadi mengambil kemudian pakaian Allah Ta'ala. Nah, marah apa kada pian misalnya sarungnya pian ditapinya ditarik, marah apa kada? Misalnya, baju pian tarik, marah apa kada? Lah, raja deh gitu kan. Nah, ya Allah Ta'ala gitu. Alqaitu finnari, aku ceburkan dia dalam neraka. Macam-macam. Artinya apa? Manusia itu kada patut untuk sombong. Ya, dengan kekayaannya, kada patut juga sombong dengan kekuasaan jabatannya. Itu semua anugerah. Paham lah? Bisa dipahami lah? La ilaha illallah. Nah, tuh. Makanya kebalikannya di sini Allah Ta'ala memuji orang-orang yang beriman yang punya sifat tawadu, rendah hati. Apa diantaranya? Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi khaunan. Para hamba Allah Ta'ala yang maha pengasih itu ketika berjalan di muka bumi penuh dengan khaunan. Apa itu khaunan? Yaitu tawadu, rendah hati, kada sombong. Nah, tuh. Jalan. Meskipun sidin berisi apa, tahu itu anugerah. Apa yang patut kamu banggakan, sombongkan? Yang beri taufik Allah Ta'ala, yang beri kekuatan kesehatan Allah Ta'ala. Nah, alhamdulillah, yang menjadikan dia beriman Allah Ta'ala. Dia mintalah jadi orang beriman. Ada kan? Lahir ini kan. Ya kan? Nah, minta kan jadi orang Banjar? Ada kan? Ya kan? Nah itu, nih wah, nggak sadar. Nah itu tadi. Nah, jadi mereka ini, nah, para hamba Allah Ta'ala yang mengasihi itu, nah berjalan di atas bumi dan bukan apa? Haunan, tawadu, ya, sadar diri. Itu semua yang dia miliki adalah anugerah ilahi. Makanya Allah Ta'ala juga memuji, ya, wa madahum bitawadu'ihim, ya,
Dan kemudian Allah Ta'ala juga muji wa amara bi nabi wa amara nabiyahu bitawaddu'i, dan Allah SWT juga memerintahkan kekasihnya Muhammad SAW untuk bersifat tawadu. Wafat janahaka lil mu'minin, wafid janahaka lil mu'minin, dan hendaklah engkau Muhammad ya merendahkan, ya bertawaduklah ikam dengan orang-orang beriman. Ya, liman taba'aka minal mu'minin, buat orang-orang ya yang mengikuti ikam daripada orang beriman. Ya, tuh Pak. Kemudian apalagi Allah Ta'ala memuji kemudian kekasihnya Muhammad SAW dengan apanya? Wa madahan Nabiy sallallahu alaihi wasallam bi khuluqihi faqala wa innaka la'ala khuluqin adzim. Hai kekasihku Muhammad, sesungguhnya ikam ini di dalam ya di atas akhlak yang agung. Artinya akhlak di sini apa? Akhlak tawaduk sidin. Itu yang dipuji Allah Ta'ala. Tawaduk sidin luar biasa. Bayangkan Bu, Pak, sidin itu kurang apa lah? Coba perhatikan. Sidin itu dijadikan nabi penutup. Artinya kada ada yang di atas sidin. Limba itu sidin dijadikan kekasih Allah. Allah. Yang ketiga, sidin kemudian yang pertama kali bisa memberikan pertolongan di yaumul kiamat, sidin. Nah, Pak, yang kunjungkan mana? Tapi gimana sidin dengan itu semuanya? Ya, bahasa kita anugerah-anugerah Allah yang luar biasa seperti itu. Nah, bahkan alam semesta tidak akan diciptakan kecuali berkat sidin. Nah, coba biar perhatikan. Nih, Pak. Gimana sikapnya? Loh, sampai seperti itu. Itu sidin, Pak, Bu, dikatakan baginda Nabi itu ketika duduk kebanyakan posisinya seperti duduk tahiyat akhir. Nah, ini duduk sidin. Ini kan duduk yang menampakkan tawaduk kan. Nah, uyuh lah gitu. Makan sidin duduknya seperti ini. Kadang-kadang kalau seperti ini duduk seperti tahiyat awal. Nah, makan. Aha, jelas? Nah, 5 itu goreng sidin pian tahu. Nah, seperti ini nah. Kadang berbantal lah, bantalnya kadang tangannya sidin. Nah, batisnya begini nah. Kadang berguling. Kita kan guling. Kita tengkurap. Nah. Itu kan ya itu. Ketika sidin takoni kenapa pian duduk kayak itu? Kenapa pian itu makan kayak itu? Artinya kan uyuh. Capek. Nah, guring kayak itu kenapa? Kemudian sidin mengatakan, aku duduknya seorang hamba. Aku makan seperti makannya seorang hamba. Aku guring seperti guringnya seorang hamba. Artinya hamba di sini budak udah ini, pelayan. Jadi kada patut sombong. Palan sidin semuanya ada di tangan sidin. Alam semesta nih, mun kada berkat sidin kada diciptakan. Jadi pian kada ada jin dan manusia, langit dan bumi, surga neraka, bahkan kunci surga. Orang-orang yang penuh syafaatnya, pertolongannya itu Nabi Muhammad yang punya. Ana awwalu syafi'in wa musyaffain. Aku orang pertama kali yang memberikan pertolongan dan diberi pertolongan sama Allah untuk menolong orang-orang. Makanya sidin mengatakan wali wa'ul hamdi biyadih. Kena bendera di bawah hamd. Apa artinya hamd, Pak, Bu? Yaitu bendera nanti sidin sebagai pertanda akan dipuja-puji orang semuanya. Dari manusia pertama sampai paling akhir. Kenapa? Karena saat itu manusia berbondong-bondong mencari pertolongan, mencari bantuan, tidak ada bisa memberikan pertolongan, semua mengatakan nafsi, nafsi, kecuali baginda Nabi. Analaha, analaha, analaha. Ana rahmatun muhda. Aku ini adalah rahmat yang dihadiahkan untuk umat manusia. Dengan demikian apa, Pak? Yang patut diberikan julukan juru selamat baginda Nabi, bukan yang lain. Dan orang kan menyambat kan, oh juru selamatnya ini. Sampai Nabi Isa ngerasa ada salahnya, dosanya, cari yang lain, cari yang lain. Nabi Muhammad kada dicari, mencari. Allah. Nah, makanya pian itu karena di Al-Qur'an kan apa di doa apa?
di doa adzan ya, wab'ashul maqaman mahmudal ladzi wa'ata. Yang Allah berikan maqam mahmud alladzi wa'ata, yang pian janjikan. Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya pian tidak pernah ingkar janji. Nah, itu. Sidin mengatakan, aku dapat itu semuanya, wala fahr, aku tidak pernah merasa sombong. Bahkan lebih dari tidak akan sombong. Kenapa? Sidin sadar itu anugerah. Kada patut buat sombong-sombong. Nah, ini kan Sidin dipuji Allah Ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin adim. Sesungguhnya engkau Muhammad biisi akhlak tawadu ini yang sungguh agung. Bukan mulia lagi, agung. Hanya kan ada orang seperti Nabi Muhammad SAW. Rahmanya, sabarnya, tenangnya, yakinnya. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Lembutnya. Ambo, Pak. La ilaha illallah. Gimana kita? Hah? Sudah mengambil kah? Hah? Kita malah cenderung itu. Lalu, Pak. Makanya Sidin itu, Bu, Pak, diriwayatkan fil khabar annahu kana yarkabul himara. Sidin kada supan, tunggangannya nih apa? Himar, tahu himar? Keledai. Jadi bahasa kita mungkin kendaraan keledai itu apalah ya? Kendaraan yang paling murah apa? Apa? Omipul? Mungkin Honda Supra apa? Bukan Nimek. Nah, Supra naik himar, keledai. Ya, jadi kendaraan yang agung itu di bangsa Arab dulu yang namanya onta habang, itu ibarat kata Lamborghini itu, Ferrarinya itu. Atau nomor 2 apa? Kuda tadi. Nah, ini kan ada himar. Nah, Supra ini. Nah, kata Supan Sidin. Nah itu, pantas apa kata? Nah, himar kan lebih tahu himar kan keledai lah. Halus kecil gitu, kita kan bisa laju. Kuda kan gagah, apalagi udah Arab, wih bagus-bagus. Belum pernah dengar kuda Arab itu, Bu, Pak, mau dilombakan di pajuan kuda, yang asli loh ya, asli, masih belum keturunan, belum blasteran, itu pasti menang. Makanya ada paspornya, turunan keberapa ini. Jadi kada asik melihatnya. Jadi misalnya diadu kuda Eropa, ke Afrika, ada kuda Arabnya yang asli. Jadi jalannya gini, Pak, Kalau ini kan bersaing lah, bagus jadi kita melihatnya tanda. Kalau Arab langsung apa ini? Loh, terkenal kuda Arab itu. Jadi ada anunya, Pak, apa? Ada paspornya, dijaga. Loh, itu. Sidin kan ada, walan bangsa Sidin itu, misalnya dari Arab kada menggunakan pakai himar. Oh, gagah. Oh, himar. Nah, kira-kira ada gak presiden kita mau naik Scoopy? Apa naik Scoopy? Naik Supra tadi. Ada? Wah, sudah. Karena ini kan gengsi. Wah, ya ini kadang-kadang orang nih, maaf ini kadang-kadang misalnya dia ketemu tamu ke apa, nyewa mobil, tapi gayanya lagaknya kayak mobilnya sendiri, nyewa, rental. Penampilannya nukar jas, pinjam jas. Lucu kayak sinetron lah. Aduh, kesiannya. Nih, bahasa kita ini ondel-ondel. Ondel-ondel. Ondel-ondel kesiannya, tipuan semuanya. Nah, Allah bian la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Pak. Nah, la ilaha illallah. Yang kedua apa lagi? Wa yujibu da'watal mamluk. Sidin kada merasa malu mendatangi undangan orang-orang budak. Nah, kita kan kadang siapa yang diundang? Aduh, inya kena menjatuhkan nih reputasi aku. Kada usah sekron. Nah, budak didatangi. Kita kan pilih-pilih, bos, jabat datang, wah langsung nyewa mobil rental. Apa? Mujur apa kada ini kita kira? Mujur apa kada ini? Nah, ini Habib dengar-dengar ujarnya kayak itu, Bang.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pak. Nah, nah. Ya. Ya. Nah, oleh karena itu fasabada anna tawadu'a min ahsanil akhlak. Oleh karena itu ya sudah datang khabar yaitu hadis Nabi Muhammad SAW bahwasanya tawadu itu paling bagusnya akhlak. Jadi pian misalnya punya akhlak ini dan itu, apabila kada ada tawadunya masih kurang. Tapi sudah berisi tawadu itu paling sempurnanya akhlak. Makanya Allah Ta'ala puji Nabi Muhammad SAW karena tawadunya. Allah. Nah, makanya sini mengatakan dalam hadisnya hiyarukum. Tahu artinya hiyar? Yang terpilih, yang teristimewa, yang terafdol. Ya, hiyarukum di antara kalian ahasinukum akhlaqa, yaitu paling bagus akhlaknya. Nah, Allah berarti seburuk-buruk di antara kalian orang yang paling buruk akhlaknya, tawaduknya. Nah, paham? Jelas? Di situ terpilih kita, mulianya kita. Udah mau tahu non pian? Bedanya kita sama hewan di mananya? Di mananya? Ayo. Ahlak. Coba sapi, kambing itu. Karena dia kadang mesti halak, kalau mau makan ya makan. Kada tahu rumputnya ampun orang, makan aja. Mun hendak kawin ya kawin, kada tahu siapa walinya. Ya, anak siapa ini? Adakah kambing mengatakan gitu? Nah, saksinya mana? Nah, ada. Nah, berarti mun orang gaya seperti itu berarti mengikuti gayanya lu kada jawab, kambing. Mengada kambing apa? Sapi. Mengada sapi apa? Ayam. Coba lihat ayam. Kok ada kah? Mungkin pindahkan jago mata sama kada ada, langsung ke jago. Ya itu. Mujur apa kada ini? Nah itu banyak orang ikuti akhlaknya kambing, ayam, sapi. No problem. Hah? Yang penting happy, yang penting asik, yang penting banyak hantup aja. Nah, kambing, sapi itu. Nah, bahkan lebih buruk. Ya, kadang-kadang kita kada takut misalnya orang misalnya lewat di peternakan kambing ke sapi. Adakah yang apa? Yang goda kambing sapi? Kada ada. Cuma kalau orang akhlaknya buruk, ada binian lewat itu. Gimana? Aman bian, lepas anak bian. Bahaya. Loh, lebih dahsyat daripada kambing sapi. Nah, bisa ditangkap. Nah, bisa dibegal, bisa diapakan. Naudzubillah min dalik. Jadi kadang lebih takut daripada manusia yang akhlaknya buruk daripada si tadi, si kambing, si sapi tadi. Paham enggak, Bian? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah itu, Bu, banyak orang kada sadar. Nah, itu. Ya. Jadi perlu diketahui lagi. Ya, dikatakan wa kana shalihuna min qabl, dahulu orang-orang soleh ahlakum tawadu. Para wali Allah Ta'ala itu akhlaknya tawadu. Fa wajaba alaina, maka wajib atas kita anak tadiya bihim, mengumpati mereka. Ya, menjadikan mereka sebagai uswatun hasanah. Itu harusnya. Jelas dah? Kira-kira la ilaha illallah.